السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita sampaikan muqaddimah tentang keadaan kota Mekkah khususnya dan negeri Arab, dan telah kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih kota Mekkah sebagai tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sekian banyak hikmah dan asbab sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kota Mekkah bagian daripada negeri Arab. Kemudian sebelum kita masuk tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat beberapa perkara yang berkaitan tentang akhlak yang dimiliki oleh orang-orang Arab khususnya yang berada di kota Mekkah pada waktu itu. Tentunya kita mengetahui kerusakan dalam kehidupan agama yang ada pada mereka. Bahkan yang mendominasi adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kisah daripada Amr ibn Luhai, orang pertama
yang memasukkan peribadatan kepada berhala, kepada orang-orang saleh yang telah mati. Dan pemikiran daripada Amr ibn Luhai ini menyebar, menguasai otak-otak masyarakat pada waktu itu, sehingga tercampurlah, bahkan kita katakan telah merusak warisan agama Ibrahim, agama yang hanif. Walaupun sebagian, dan ini sangat minim, sangat minoritas, sebagian daripada masyarakat Makkah masih memegangi agama daripada agama Nabiullah Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang hanif, dan beberapa para sahabat yang lainnya. Dan juga ada tentunya dari kalangan Arab yang mereka memeluk agama yang lainnya, agama Nasara. Dan ini bisa kita pahami dari agama Waraqah ibn Nawfal radhiyallahu taala anhu wa rahimah, yang mana dia adalah seorang yang memeluk daripada agama Nasara. Tetapi kondisi yang umum yang mendominasi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga jangan dilupakan bahwa mereka orang-orang Arab yang dikatakan hidup pada masa jahiliyah yang bersifat menyeluruh, yang menyelimuti seluruh daripada muka bumi ini. Sekali lagi yang perlu kita ingat, sebagian orang-orang Arab mereka masih memegangi beberapa akhlak yang aib bagi mereka untuk menjauhi daripada sifat-sifat yang sebagian mereka anggap ini adalah kemuliaan. Makanya mereka, orang-orang Arab, dengan kesyirikan yang ada pada mereka, pada sisi peringai mereka atau perilaku mereka masih menyimpan, bahkan mereka berinteraksi dengan pribadi-pribadi yang secara zahir hal itu adalah mulia. Tetapi tentunya kemuliaan apapun menjadi sirna dan tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad habita 'amaluh. Sesungguhnya yang mempersekutukan Allah maka gugur amalan-amalannya. Yang disebutkan oleh para ulama di antara perilaku yang baik yang dimiliki oleh sebagian orang-orang Arab, bahkan kita akan mendapatkan sebagian akhlak yang menakjubkan di kalangan orang-orang Arab. Yang pertama disebutkan di sini al-karam, dengan kebodohan terhadap agama, tetapi mereka memiliki suatu sifat yaitu karam, kedermawan yang sangat tinggi, orang yang dermawan, ringan tangan dalam membantu. Bahkan mereka saling membanggakan dengan pribadi yang mulia ini. Hal itu
bisa dilihat tentunya dari kisah-kisah sebagian para sahabat sebelum mereka mendapatkan hidayah. Dan juga bisa dilihat daripada syair-syair atau syair-syair, bisa kita katakan puisi-puisi yang dituliskan atau yang dihafal, yang menggambarkan tentang kedermawanan yang mereka miliki atau kedermawanan yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga dikisahkan kedermawanan orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Itu dikisahkan di sini. Ada seseorang yang datang kepadanya seorang tamu. Datang seorang tamu kepada penduduk kota Makkah di masa yang sangat dingin, yaitu di musim dingin. Dan di masa paceklik. Walaysa indahu minal mal. Sahibul bait yang didatangi ini pada waktu itu adalah orang yang fakir, tidak memiliki apapun. Illa naqatuh. Dia hanya memiliki seekor onta yang itu pun kendaraannya. Datang seorang tamu di masa paceklik, di musim dingin. Dan sahibul bait yang menerima tamu adalah orang yang miskin, yang hanya memiliki onta yang itu pun kendaraannya dan dia pergunakan untuk mencari kehidupan. Tetapi kedermawanan yang ada pada mereka, khususnya pada orang ini, ketika melihat tamu yang datang kepadanya, maka dia bergegas untuk menyambut tamunya, menuju kepada ontanya, wa yadbahuha, dan dia sembelih onta itu. Ini kebiasaan di kalangan mereka. Aib yang sangat besar jikalau ada seorang tamu yang datang pada mereka, mereka menyanyiakan. Oleh sebab itu, nanti insya Allah kita akan mendapatkan adab yang sangat mulia yang diajarkan syariat kita yang berkaitan tentang menyambut tamu. Dan bagaimana sirah yang agung dari perjalanan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut tamu. Kemudian juga yang menunjukkan kedermawanan orang-orang Arab pada waktu itu, yaitu mereka biasa menanggung beban itu secara bersama-sama. Ketika mereka mendapatkan suatu musibah, terutama ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dari para anggota kabilah mereka, melanggar perjanjian atau yang lainnya, sehingga harus membayar denda. Maka mereka satu kabilah mengumpulkan harta untuk membayar sebuah denda. Dan ini sekali lagi menunjukkan ringan tangannya mereka untuk sesama mereka. Satu sisi kemuliaan akhlak mereka demikian. Tetapi sisi yang lainnya yang aneh. Karena bangganya mereka dalam menyambut tamu. Dan ini yang kadang-kala diadopsi oleh sebagian orang-orang yang lemah mental dalam memahami agama. Sehingga menganggap bahwa menyambut tamu itu boleh melakukan apapun. Yang penting menyenangkan tamunya. Walaupun harus melakukan perkara yang haram. Di antaranya dikatakan di sini, wa kana min nata'ij karamihim annahum kanu yatamadda'una bi syurbil khumur.
sampai ketika mereka bangganya bisa memberikan perhatian, bisa memberikan hidangan, jamuan kepada kamu, kadang-kala mereka berbangga sampai mengadakan kadang-kala pesta minum secara bersama-sama. Itu minuman keras atau khamar. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan mereka dalam menyambut kamu dengan selalu menghidangkan hal yang menyenangkan. Hal ini menjadi kebiasaan dari mereka, sehingga ketika mereka menghidangkan khamar pun mereka memilih khamar yang paling istimewa. Khamar yang paling istimewa di kalangan orang Arab yaitu dari anggur yang asli, yang dipermentasikan sehingga menjadi khamar yang benar-benar memabukkan dan yang paling mahal. Sehingga sampai mereka menamakan, ini menunjukkan gambaran mereka, karena mereka selalu menyambut tamu dengan hal yang seperti itu, mereka menamakan inab, pohon anggur itu sebagai pohon al-karam, yaitu buah yang dermawan. Kenapa? Karena setiap mereka menyambut tamu, mereka selalu menghidangkan apa? Anggur. Itu minuman yang terbuat dari bara anggur. Kemudian juga kejelekan yang lainnya yang mereka lakukan, wa min nataiji karamihim istighaluhum bil maisir, membawa untuk menyenangkan tamu atau untuk mereka berbangga dalam sebuah kebersamaan, kadang-kala mereka menyibukkan sesama mereka dengan bermain judi. Dan mereka anggap ini adalah kebersamaan. Mereka menganggap ini adalah kesatuan hati bagi mereka dan menunjukkan sebagai kedermawanan. Dan kadang-kala sebagian orang-orang yang nakal, mereka melakukan demikian, menunjukkan bukti persahabatan itu dengan melakukan apa yang menyenangkan. Sehingga rela kadang-kala mengorbankan apa yang dia miliki hanya untuk perkara-perkara yang, atau bahkan untuk perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara akhlak yang lainnya yang dimiliki oleh orang-orang Arab, wa min tilkal akhlaqil fadilah al-wafa'u bil ahd. Orang Arab pada waktu itu sebelum masa diutusnya Rasulullah, itu mereka memiliki kebiasaan menjaga suatu janji. Ketika mereka telah mengucapkan suatu janji, aib, hal yang sangat aib bagi mereka untuk mengingkari dari janji yang telah mereka ucapkan. Dan kelak tentunya dalam syariah kita, atau kita katakan dalam syariah kita, menepati janji merupakan perkara yang besar. Bahkan di antara sifat kenifakan adalah mengingkari dari janji yang telah dia ucapkan. Bahkan mereka menganggap, yang juga dalam syarat kita dikatakan demikian, yaitu mereka menganggap janji itu indahum jainan yatamassakuna bih, menjadi bagian yang mereka selalu pegang, yang harus mereka penuhi. Kemudian selanjutnya untuk meringkaskan, mereka adalah orang-orang yang menjaga izzatun nafs, menjaga kemuliaan dirinya,
di kalangan orang Arab, itu mereka menjaga pribadi yang ada pada mereka itu dengan sangat kuat, yaitu penjagaannya. Contohnya, dalam menjaga atau dalam memposisikan dirinya sebagai seorang lelaki, itu mereka lakukan segala-galanya. Makanya di kalangan orang Arab itu aib, dan sangat-sangat aib jika seorang lelaki itu mendapatkan hadiah minyak wangi. Karena minyak wangi itu identik dengan wanita. Itu muruah yang mereka jaga. Dan mereka beranggapan seorang lelaki itu harus menampakkan simbol kelaki-lakian mereka, kejantanan mereka. Itu yang ada pada mereka. Sehingga keberanian mereka dalam perlombaan menunggang kuda atau dalam hal-hal yang itu menunjukkan sebagai seorang yang berani, sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar lelaki sejati menurut mereka. Maka dalam kisah untuk mengingat kisahnya Mughirah, Walid ibn Mughirah, yang waktu itu dikatakan, bahkan dalam Al-Quran dikatakan sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak ketika perang Badar, hidungnya akan terpotong. Maka Walid bin Mughirah ketika mendapatkan ancaman seperti itu, dia sudah berkata pada dirinya dan seazam tidak akan berangkat perang. Takut. Dan mereka menganggap bahwa ancaman Rasulullah itu pasti terjadi. Sehingga Walid bin Mughirah tidak mau mengikuti perang Badar. Karena kalau dia perang berarti mati. Bahkan dikatakan sanasimuhu 'alal khurtum. Maka cara orang Arab pada waktu itu untuk merayu, tidak mau, didatangi, tidak mau. Maka cara yang terakhir dalam keadaan dia sudah tidak akan berangkat. Karena takut kalau berangkat dikatakan sanasimuhu 'alal khurtum. Mati ancamannya. Tetapi memang subhanallah demikian. Apa yang Allah takdirkan tidak akan mampu seseorang untuk menghindar. Maka sebagian orang Arab datang kepada Walid bin Mughirah membawa minyak wangi untuk wanita, membawa pakaian-pakaian sutra, kemudian membawa pakaian-pakaian itu identik untuk wanita sebagai hadiah. Maka ketika Walid bin Mughirah mendapatkan hadiah seperti itu, maka tidak ada pilihan yang lain. Untuk menjaga izzatun nafs, dia menyatakan, kembalikan hadiah itu. Dan demi Allah, dan biasa mereka bersumpah atas nama Allah. Maka Walid bin Mughirah dia bersumpah untuk tetap berangkat, untuk menjaga izzatun nafs. Karena malu tentu kalau dia menerima, sama berarti diposisikan dirinya sebagai seorang perempuan, dan itu aib. Maka berangkatlah Walid bin Mughirah dalam perang Badar dan akhirnya mati dan hidungnya dalam keadaan terpotong. Itu mereka sangat menjaga izzatun nafs. Tetapi izzatun nafs kadang-kala hanya diukur tentunya sesuai dengan apa yang mereka anggap itu adalah kemuliaan dan dianggap mulia oleh masyarakat. Maka para ulama pun mereka mengingatkan yang berkaitan tentang izzatun nafs, khususnya bagi para kaum lelaki. Itu dikatakan tidak aneh kalau ada segolongan wanita yang mereka tatarajjal, mereka berpura-pura untuk menampakkan kelaki-lakian. Itu bukan hal yang aneh, kata para ulama. Kenapa? Karena kesempurnaan itu dalam secara tentunya fisik ataupun yang lainnya, laki-laki itu lebih daripada wanita. Sehingga Allah nyatakan walaysa dzakaru kal unsa. Dan tentunya sebagian keutamaan yang dimiliki oleh mereka atau oleh kaum pria.
Walaupun tentunya inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi sekali lagi dikatakan oleh para ulama tidak aneh jikalau segolongan wanita mereka berpura-pura mereka ingin menampakkan kelaki-lakian. Kenapa? Dan menganggap itu kemuliaan. Sehingga kalau dalam bahasa kita dikatakan apa? Tomboy. Tapi kata para ulama, aneh di kalangan orang Arab khususnya, terasa aneh kalau ada seorang lelaki itu suka berpenampilan apa? Sok ke perempuan-perempuan. Ini yang aneh di kalangan orang Arab. Tidak memiliki izzatun nafs. Tidak memiliki apa? Izzatun nafs. Tidak sampai di kalangan orang Arab dalam menjaga izzatun nafs, seorang lelaki itu kadang-kala mereka menganggap adalah orang yang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, dengan keberanian pedang di tubuhnya, ini seorang lelaki. Demikian yang ada di kalangan mereka, dan ini bagian daripada izzatun nafs. Sehingga barakallahu fiik, untuk menjaga izzatun nafs dikatakan wa kana min nata'ij hadha fartu syaja'ah wa shiddatul ghirah. Akibat kata para ulama atau disebutkan dalam kitab ini, kuatnya mereka dalam menjaga kemuliaan dirinya itu membawa kepada keberanian yang melampaui batas dan kecemburuan yang juga melampaui batas. Artinya, jika sisi kemuliaan mereka itu disinggung, maka keadaan mereka, khususnya orang Arab pada waktu itu, mereka bangkit. Muncul keberanian yang mungkin pada awalnya adalah orang yang paling lembut, tetapi kalau sudah disentuh yang berkaitan dengan kehormatannya, keberaniannya itu melampaui batas. Ini watak mereka. Dan juga memiliki kecemburuan yang melampaui batas akibat izzatun nafs. Dan itu nanti watak-watak yang seperti ini ada yang disempurnakan dalam agama kita. Sehingga nanti disebutkan bagaimana keberanian seorang muslim yang seharusnya sebagai tabiat dan dibingkai dengan agama. Dan juga demikian kecemburuan dibutuhkan, tetapi nanti juga kecemburuan itu dibingkai dengan syariah. Makanya antum lihat dalam keberanian contohnya sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Rela mereka untuk mati. Itu lebih baik dari mereka atau lebih baik bagi mereka daripada dikatakan kamu seperti perempuan. Rela mereka untuk mati, bahkan lebih baik mereka mati daripada mereka dikatakan sebagai seorang perempuan. Sebagai Walid bin Mughirah, daripada menerima hadiah minyak wangi dan kain sutra, lebih baik apa? Untuk bersabung nyawa. Dan untuk kecemburuan orang Arab pada waktu itu dikisahkan oleh para ulama, onta yang pernah dikendarai oleh istrinya, dia umumnya seorang suami punya istri dan memiliki onta, maka bagi mereka aib onta itu dijual untuk orang lain. Itu aib. Kenapa? Onta ini pernah dinaiki oleh tubuh istri, oleh tubuh istrinya. Tidak aib. Bagaimana mungkin aku rela? Onta ini pernah diduduki oleh istri saya, pernah demikian, pernah dipegang oleh istri saya. Ini kecemburuan yang ada pada mereka. Sehingga mereka lebih rela daripada onta yang mereka miliki, mereka lebih rela untuk mereka sembelih dan mereka makan dagingnya daripada menjual onta yang pernah dinaiki oleh istrinya. Kenapa? Izzatun nafs. Dan sebenarnya dikatakan di sini oleh Syekh, wa shiddatul ghirah. Kuatnya kecemburuan yang ada pada mereka untuk menjaga kemuliaan. Maka nanti sekali lagi hal-hal yang seperti ini nanti disempurnakan dengan syariah. Dan bagaimana syariat kita sangat
menghargai kecemburuan. Tentunya secara syar'i. Sebagaimana kecemburuan saat sampai kata beliau, kalau aku mendapati istriku bersama dengan seorang lelaki lain, aku akan penggal lelaki yang bersama istriku itu. Ini kecemburuan. Atau sebagaimana kecemburuan salah seorang sahabat yang mendapatkan istrinya berdiri keluar dari bara rumahnya, yang hampir saja dia melemparkan tombak. Maka dia bertanya kepada istrinya, kenapa kau keluar? Kemudian dijawab, sungguh di rumah ada seekor ular. Ini kecemburuan. Makanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kesemuanya tentunya akan menjadi indah jika dibangun sesuai dengan etika syariah. Kemudian di antara sifat-sifat mereka, ini sifat-sifat orang Arab, yaitu fa'idha azimu ala syai'in yarawna fihi al-majd wal-iftikhar la yusarrifun anhu sarif. Mereka kalau sudah melihat sesuatu yang mereka anggap itu adalah kemuliaan, maka mereka tidak akan berpaling untuk meraih hal yang mereka anggap mulia itu. Bahkan mereka siap untuk mengorbankan agama mereka untuk meraih apa yang mereka anggap sebagai kemuliaan. Contohnya, ketika pembangunan Ka'bah. Ketika pembangunan apa? Ka'bah. Yang selesai pembangunan Ka'bah itu mereka berselisih. Dan hampir terjadi pertumpahan darah di kalangan mereka. Berebut. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Mereka anggap sebagai kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad di Baitullah. Sehingga pada waktu itu mereka hampir saja terjadi pertumpahan darah di tanah Arab. Diakibatkan perbedaan di kalangan mereka. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Karena mereka menganggap orang ataupun kabilah yang berhasil meletakkan Hajar Aswad, maka mereka telah melakukan atau mendapatkan kemuliaan yang agung pada diri mereka. Sehingga sampai pada waktu itu mereka mendapatkan kesepakatan yang hampir saja terjadi pertumpahan darah di kalangan mereka, yaitu untuk memilih hakim dengan cara siapa yang masuk ke Masjidil Haram yang sekarang yaitu di Masjidil Haram di area Ka'bah, siapa yang pertama kali, dialah yang berhak untuk memutuskan permasalahan itu. Yang kemudian yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu beliau belum diutus sebagai seorang Rasul, belum diangkat sebagai seorang Nabi. Tapi waktu itu mereka semuanya memuliakan dan sangat membanggakan profil yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka mendapatkan bahwa yang masuk pertama kali adalah Rasulullah, maka seluruh orang-orang di tanah Arab, seluruh kepala atau ketua kabilah sepakat untuk memberikan keputusan kepada Rasulullah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melemparkan kain, kemudian mengangkat batu di atas kain dan meminta kepada seluruh ketua kabilah untuk memegang ujung-ujung daripada kain itu dan membawa secara bersama dikembalikan ke tempat semula. Dan mereka menganggap izzatun nafs. Contohnya lagi yaitu ketika mereka mendapatkan kemuliaan untuk memberikan jamuan bagi orang yang menunaikan haji. Mereka anggap sebagai hal yang sangat mulia bagi mereka. Mereka korbankan hartanya hanya untuk memberikan minuman. Sebagian mereka memberikan makanan secara gratis kepada orang-orang yang menunaikan haji.
Dan juga bagaimana kemuliaan yang mereka rasakan jika mereka itu bisa memegang kunci pintu Ka'bah. Itu yang ada pada mereka. Nah, yang perlu kita ingat, perasaan bangga kepada sesuatu yang mulia yang mereka anggap sebagai hal yang mulia, itu sangat dihormati dalam syariah kita. Yang artinya kelak akan dibingkai dengan syariah dan diarahkan untuk merasa mulia dan bangga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan melakukan apapun. Kaum muslimin kelak, para sahabat, mereka rela untuk meraih al-majd, kemuliaan. Apapun mereka lakukan. Ini kemuliaan yang ada pada mereka. Dan ini kehebatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini di antara akhlak yang ada pada mereka. Adapun akhlak yang dimiliki khususnya orang-orang Badui, atau dengan bahasa kita orang Arab pegunungan, maka mereka kondisinya lebih bersih dari semua sisi tentunya, karena mereka tidak tersentuh dengan kehidupan orang-orang kota. Sehingga nanti insya Allah kita akan membaca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kehidupan bersama mereka beberapa saat. Dan di sana ada beberapa akhlak-akhlak yang lainnya yang dimiliki oleh orang-orang Arab, khususnya mereka yang tinggal di kota Mekah dan juga secara umum tentunya masyarakat Arab, yang ringkasnya barakallahu fikum bahwa sifat yang disifatkan mereka berada dalam alam jahiliyah. Maka jahiliyah yang paling besar yang ada pada mereka adalah keterpurukan mereka dalam peribadatan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Dan tidak ada keterikatan mereka kepada tauhid yang agung ini. Walaupun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sisi yang lainnya orang-orang Arab mereka masih memegangi pribadi atau warisan-warisan akhlak yang mulia. Tetapi apa artinya sebuah akhlak? Apa artinya sebuah keberanian jika kesyirikan merupakan hal yang tidak bisa mereka lepaskan dalam kehidupan? Mereka juga masih memegangi beberapa ritual syariah atau dalam bahasa kita mungkin seremonial yang itu semuanya adalah bagian dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Tapi juga sudah dicampuri dengan perkara-perkara bid'ah dan kesyirikan. Contohnya haji, yang mana mereka menyatakan yang ada warisan daripada Nabiullah Ibrahim. Dan mereka bertalbiyah. Dan yang lebih aneh dari kalangan orang-orang Arab, jika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat sulit, maka mereka sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah. Dan ini sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Contohnya ketika mereka berada di tengah lautan, badai menghempaskan mereka atau badai mengena mereka, ja'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa hanya kepada Allah dengan penuh tulus ikhlas. Mereka hanya meminta Allah. Mereka melupakan Al-Lat wal Uzza, melupakan yang lainnya, kembali kepada Allah. Itu keanehan mereka. Mereka bertaubat dari saat mereka dalam keadaan aman, kembali kepada ritual kesyirikannya, yaitu kembali kepada Lat wal Uzza dan para berhala-berhala yang lainnya. Wa nas'alullah salamah.
Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya untuk meringkaskan tentang nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita sampaikan kepada antum bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nasab yang paling mulia. Tetapi sebelumnya, sebelum kita menjelaskan permasalahan ini, bahwa di sana ada hal yang diperselisihkan dan juga ada hal yang disepakati yang berkaitan dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disepakati yaitu tentang penyebutan nama sampai atau penyebutan nama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama-nama nasab sampai kepada Adnan. Ini disepakati. Yaitu nama Rasulullah sampai kepada Adnan, ini disepakati oleh para ulama tentang benarnya riwayat ini. Yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manas ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihrin sampai kepada siapa? Adnan. Ini yang disepakati. Kemudian yang terjadi perselisihan para ulama tentang penyebutan nama, yaitu di atas Adnan. Di sana ada yang menyebutkan sampai kepada Ibrahim, dan di antara mereka ada bahkan yang sampai menyebutkan kepada siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi penyebutan riwayat yang seperti ini disimpulkan oleh Syekh Albani tidak memiliki kekuatan dari sisi riwayat, tidak memiliki sisi kekuatan dalam periwayatannya. Artinya sangat lemah. Yang kuat adalah penyebutan nama-nama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada siapa? Adnan. Ini yang disepakati. Dan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya sebenarnya disebutkan dalam hadis merupakan nasab yang paling mulia, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa keadaan umat manusia secara menyeluruh atau orang yang dalam tingkatan derajat manusia secara umum, maka nasab yang paling mulia yaitu nasab orang Arab. Ini yang pertama. Seperti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa orang-orang Arab dengan bahasa mudah kita menempati posisi yang paling utama daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Dan di sini secara ringkas tentunya salah dan kita anggap sebagai kebodohan yang fatal yang menganggap bahwa bangsa yang paling baik, kalau orang Jerman mereka menganggap bahwa bangsa yang terbaik adalah bangsa Jerman, lebih khususnya lagi suku atau bangsa Arya. Ini salah tentunya. Ini secara umum dan kembali lagi walaupun bahkan ini tentunya merupakan keyakinan kita bahwa inna akramakum indallah atqakum. Yang secara ringkas tentunya kemuliaan tidak akan mereka raih hanya dengan nasab, hanya dengan sebagai suatu bangsa. Kemudian
di antara orang-orang Arab atau bangsa Arab, maka bangsa Arab yang paling mulia adalah keturunan daripada Ismail. Keturunan dari siapa? Ismail. Dan keturunan daripada Ismail yang paling mulia adalah bagian dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah yang paling mulia daripada keturunan Nabiullah Ismail. Kemudian dari Quraisy yang paling mulia adalah siapa? Keturunan siapa? Hashim. Dan dari Hashim yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita ingat bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tersentuh dengan perzinaan atau perselingkuhan. Nasab Rasul itu bersih, tidak pernah tersentuh dari nasab beliau, dari kakek-kakeknya yang pernah melakukan apa? Atau dengan bahasa kita juga tidak terputus nasabnya. Artinya terus bersambung dengan pernikahan yang resmi. Dengan pernikahan yang resmi. Kadang-kadang ada orang, Masya Allah, bapaknya sah, yang ketiga sah, yang keempat sah, ternyata yang kelima apa? Daripada hasil perzinaan. Dan terputus tentunya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus dalam keadaan apa? Nasabnya tidak tersentuh dengan perzinaan. Masyaallah salamah. Nama yang perlu antum hafalkan dalam mengenali nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa ini menjadi hafalan bagi sebagian kaum muslimin sebagai bukti cinta mereka kepada nabinya, yaitu mereka menghafalkan nama Rasulullah sampai kepada Adnan. Sampai kepada apa? Adnan. Dan tentunya dengan mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya rasa cinta kita akan semakin bertambah, dan tentunya keutuhan cinta kita sebagaimana yang Allah ingatkan dengan kita mengikuti ittiba' kabar risalah yang dibawa oleh Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dinukilkan oleh beliau tentang hal yang menunjukkan keutamaan dari para orang-orang Quraisy, bahwa memang orang-orang Quraisy dan keturunannya mereka adalah pemegang perkara-perkara yang besar di tanah Arab, khususnya di Mekah pada waktu itu. Di antara mereka ada yang memegang ar-rifadah, yaitu yang memberikan makanan kepada kaum muslimin, khususnya yaitu orang yang datang untuk menunaikan haji. Ada yang memegang masalah ar-rifahah, yaitu kesejahteraan orang-orang yang haji sehingga mereka mendapatkan minuman secara gratis. Kemudian ada yang memegang kunci daripada pintu Ka'bah, dan itu subhanallah selalu dipegang oleh orang-orang dari kalangan orang Quraisy. Dan sampai sekarang yang memegang hal-hal yang berkaitan seperti ini masih secara turun-temurun. Dari memegang kunci yang memberikan, makanya kalau antum ke sana, insya Allah biasa orang memberikan makanan gratis, memberikan minuman, itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Kalau antum mendatangi baik ke Madinah atau ke Mekah, itu biasa orang membawa sekian puluh kontainer. Mereka membawa makanan berisi nasi dan kambing, mereka bagikan kepada kaum muslimin secara gratis. Itu kebanggaan bagi orang Arab untuk menunjukkan
atau untuk tentunya wanafsibuhum, insyaallah mereka adalah orang-orang yang karam, yaitu mereka untuk menunjukkan mereka sebagai seorang yang mulia dengan agama, maka mereka berbangga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu sampai sekarang menjadi kebiasaan. Makanya sampai kalau kita lihat umpamanya bulan Ramadan khususnya, itu subhanallah, kalau kita umrah di bulan Ramadan itu tidak perlu mengkhawatirkan kekurangan makanan. Bahkan kalau antum ke Masjidun Nabawi, turun daripada bus umpamanya atau taksi, antum sudah menjadi rebutan untuk makan di tempatnya. Maka mereka membayar orang-orang untuk menjadi calo yang tugasnya mencari orang yang mau makan. Yang ini belum kita dapatkan di Jakarta. Ini biasa di kalangan mereka. Apalagi daripada keturunan Rasulullah yang memang mereka mendapatkan amanah. Nampak kemuliaan pada diri mereka. Tapi kadang-kala kemuliaan yang seperti ini tidak dilupakan oleh orang-orang yang sibuk dengan politik. Sehingga selalu menyebutkan tentang Arab Saudi itu dengan identik dengan bahasa-bahasa, apalagi kalau kita membuka tulisan-tulisan orang-orang yang benci kepada Arab Saudi, selalu hanya mengidentikan Arab Saudi dengan apa? Sejawatnya Amerika, tauhid, dengan cap-cap yang subhanallah. Mereka melupakan dari sisi lain mereka memanfaatkan. Coba antum bayangkan, ini kita agak keluar, tapi ini penting sehingga kita tahu. Dan orang yang tahu tentang kebaikan orang lain tentunya hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Salah satu contohnya jamaah haji dari Aceh. Itu mereka mendapatkan tunjangan setiap mereka tiap tahun. Khusus yang dari Aceh itu mendapatkan tunjangan kalau tidak salah sekitar 4 atau 6 juta langsung dari orang Arab. Setiap mereka uang saku. Belum daripada yang dikembalikan daripada pemerintah. Maka sebagian orang sekarang berangkat haji, ada yang dari Jawa, dari Jakarta, tapi daftarnya di mana? Di Aceh. Ada sebagian. Untuk merasakan daripada baik budinya orang-orang Arab. Dan juga barakallahu fiikum, mana kalau boleh kita tanya, mana masjid yang tidak mendapatkan sumbangan dari Arab Saudi? Coba. Pasti pernah tersentuh daripada sumbangan, insya Allah sebagian besar pernah tersentuh dengan sumbangan dari orang-orang Arab. Bangunan tidak, mungkin karpetnya. Mungkin apa? Karpetnya. Karpetnya tidak, mungkin mushafnya. Mungkin apa? Mushafnya. Mushafnya tidak ada, barakallahu fiikum, apa? Doanya, barakallahu fiikum. Insyaallah saya yakin setiap masjid insyaallah ada mushaf hadiah. Jadi kalau antum ingin mencari apa hadiah orang Indonesia di Arab Saudi, mungkin susah untuk didapatkan. Ada di masjid, tapi setiap ada diambil kemudian itu ada yang meletakkan Fadilah Yasin di Masjidun Nabawi. Kadang-kadang kalau letakkan diambil sama tugasnya langsung. Coba kita tutup sebelum kita membahas lebih khusus lagi. Ada hal-hal yang besar yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy. Sebelum kita masuk kepada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah kejadian yang besar. Yang pertama, yaitu hafru bi'ri Zamzam wa waq'atul fil. Yang pertama yaitu kejadian dikembalikan atau digalinya sumur Zamzam. Yang waktu itu sumur Zamzam sempat tertutupi. Dan memang sumur Zamzam itu mengalami beberapa kejadian yang memilukan.
dari tangan-tangan orang pada waktu itu. Jadi antara yang sangat memilukan yaitu kejadian Qaramitah, Syiah Qaramitah yang datang kemudian membantai jamaah haji dan kaum muslimin ahlus sunnah, tidak kurang dari berapa ratus ribu mereka bantai. Kemudian mereka tutup sumur Zam-Zam dengan mayat-mayat kaum muslimin. Orang-orang Syiah, mereka tutup Zam-Zam atau sumur Zam-Zam dengan mayat-mayat kaum muslimin. Setelah itu mereka memecahkan Hajarul Aswad dan mereka bawa ke negerinya, sehingga sempat Ka'bah itu dalam beberapa tahun, 12 tahun atau barakallahu fiik, sekitar cukup lama tidak didapatkan Hajarul Aswad. Ini kejahatan daripada orang-orang Qaramitah. Dan sebelumnya juga pernah terjadi dan beberapa kali kejadian. Kemudian sumur Zam-Zam digali dan penggeraknya tentunya ada dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan sempat mereka pada waktu itu juga terjadi perselisihan tentang penggalian sumur Zam-Zam karena mereka menganggap hal itu adalah hal yang mulia, tetapi kemudian mereka sepakat bahwa yang berhak untuk menggali adalah Abdul Muttalib. Kemudian yang terjadi selanjutnya yaitu menjelang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kejadian penyerbuan Raja siapa? Abraha, yang ingin menghancurkan Ka'bah dan untuk memalingkan umat secara menyeluruh pada waktu itu untuk berkiblat ke arah mana? Ke arah Yaman. Dan membangun sebuah gereja yang besar yang mereka berkeinginan untuk bisa memalingkan orang daripada menghadapkan diri mereka kepada Ka'bah. Itu rumah yang sangat dan sangat sederhana. Dan sebenarnya dalam syarah yang antum bisa membaca tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kejadian yang cukup besar tentunya, dan pada waktu itu nampak juga sifat dari para orang Quraisy yang kalau mereka mendapatkan kesulitan, mereka tinggalkan Lata wal Uzza wal Manat, berhala-berhala dari orang-orang yang saleh yang telah mati, yang mereka anggap. Mereka kembali beriltija kepada Allah. Ketika Abraha datang, maka seluruh masyarakat Makkah pada waktu itu mereka semuanya menuju tempat yang aman dan mengambil puncak pegunungan yang ada pada waktu itu yang mengelilingi Makkah sebagai tempat persembunyian bagi mereka. Karena mereka mengkhawatirkan dari kedahsyatan tentara Abraha yang membawa pasukan gajah pada waktu itu. Yang terjadi gerakan pasukan Raja Abraha ini di bulan Muharram. Itu sekitar 50 hari atau 55 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kejadian Abraha penyerbuan kota Mekah itu terjadi 50 atau 55 hari sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan dalam sejarah, Mekah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasara. Sekali lagi, dalam sejarah. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaganya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Dan dalam sejarah tidak ada dan tidak pernah terjadi keberhasilan orang-orang Nasara untuk menguasai Ka'bah. Walaupun tentunya dari sisi yang lainnya orang-orang musyrikin pada waktu itu menguasai apa? Ka'bah. Yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang Arab yang tinggal di kota Mekah. Tetapi agama Nasara dan penganutnya tidak pernah mereka berhasil untuk menguasai Ka'bah. Kalau dalam hitungan bulan miladiyah, penyeruan Abraha ini di akhir bulan Februari. Di akhir bulan Februari. Pada tahun 571 miladiyah. Pada tahun 571 miladiyah. Ini kejadian yang besar tentunya, penyerbuan Raja Abraha. Bahkan Allah turunkan surah yang khusus yang mengingatkan tentang kejadian ini. Yang berakhirnya Allah binasakan mereka dengan apa? Dengan burung ababil. Yang mana pada waktu itu mereka dengan dipimpin Abdul Muttalib, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan, ya Allah, al-baitu baituk, rumah ini adalah rumahmu, dan tidak ada yang bisa untuk menjaganya kecuali hanya Engkau. Mereka berdoa hanya kepada Allah dalam keadaan yang sangat sulit, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ka'bah dari tangan-tangan orang Nasara pada waktu itu. Kemudian kejadian selanjutnya, yang berkaitan, ada beberapa kejadian yang, yaitu diantaranya sumpahnya Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib pada waktu itu bersumpah jika memiliki 8 atau memiliki 10 anak lelaki, maka akan ada yang salah satu yang akan dikorbankan untuk disembelih. Mereka anggap sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bernadar, Abdul Muttalib bernadar ingin menyembelih salah satu dari 10 anak. Karena waktu itu secara umum orang-orang Arab itu merasa bangga apabila memiliki banyak anak. Dan kesemuanya adalah lelaki. Sampai sekarang. Di kalangan orang-orang Badui di Yaman, itu kalau wanita akan melahirkan itu aib jika waktu melahirkan dilihat orang lain. Hatta bidan. Mereka aib. Sebagian, kita katakan sebagian, kalau orang-orang kota itu sudah biasa tentunya, sama dengan kita. Tapi kalau di kalangan orang-orang Badui atau yang sebagian perkampungan itu aib. Apabila melahirkan itu dilihat oleh orang lain. Biasanya wanita yang akan melahirkan, mereka berjalan, mengambil jalan yang terjal di atas pegunungan, kemudian melahirkan sendiri, kemudian memotong adik-adiknya sendiri, kemudian teriak. Apabila anaknya lelaki, dia akan menyatakan Dajjal, yaitu lelaki. Dan didengar teriakannya oleh suaminya, maka berbangga dan berpesta dengan akikah. Tapi kalau tidak ada suara, berarti perempuan.
Kalau tidak ada suara teriakan berarti apa? Yang lahir perempuan. Dan mereka bawa, biar seorang Arab itu melahirkan, bawa, turun ke bawah, letakkan bayinya, membuat adonan sendiri. Metabolisme tubuhnya beda dengan kita. Kalau kita melakukan seperti itu, mungkin besok langsung dikafani. Terus sampai sekarang, kebanggaan kepada anak lelaki. Makanya Allah mencela orang-orang yang tidak mencintai atau orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Karena orang-orang Arab pada waktu itu merasa aib jika memiliki anak perempuan. Sehingga sebagian di antara mereka rela untuk menguburkan anak-anaknya dalam keadaan apa? Hidup. Apabila yang lahir adalah seorang wanita. Nah, waktu itu Abdul Muthalib bersumpah jika memiliki 10 anak dan semuanya lelaki, maka salah satu di antaranya akan mereka persembahkan sebagai pengorbanan. Maka lahirlah pada waktu itu Haris, Zubair, Abu Talib. Makanya Abu Talib itu posisinya apa dengan Rasulullah? Apa berarti ya kawan? Pamannya, Pak D-nya. Abu Talib. Wa Abdullah. Abdullah adik daripada Abu Talib. Wa Hamzah. Siapa ya kawan? Hamzah yang terbunuh di perang Uhud. Wa Abu Lahab. Siapa ya kawan? Abu Lahab. Subhanallah. Apa yang Allah turunkan dengan Abu Lahab? Tabbat yada. Nah. Dan selanjutnya. Dan terpilih pada waktu itu putra yang paling dicintai, yaitu Abdullah. Terpilih undian itu jatuh kepada siapa? Abdullah. Dan pada waktu sepakat orang-orang seluruh masyarakat Quraisy, khususnya pada waktu di kota Mekah, mereka semua sepakat untuk supaya membayar nazar dari para sumpahnya. Jangan menyembelih siapa? Abdullah. Akhirnya digantilah pengorbanan Abdullah ini dengan mereka mengorbankan berapa? 100 ekor unta. Maka sampai dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, aku dilahirkan dari 2 orang yang dikorbankan. Aku dilahirkan daripada 2 orang yang dikorbankan. Yang pertama siapa? Ismail. Yang kedua, Abdullah. Aku anak dari 2 orang yang dikorbankan. Demikian secara ringkas. Dan insyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang kita membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW. Secara ringkas tentunya kita tidak akan membahas semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Mungkin ada pertanyaan. Tafadhal.